Gen Z itu sekarang terkenalnya FOMO, fear of missing out. FOMO ya. FOMO tersebut itu lahir dari dulu, dari zaman purbakala. Homo sapien ya. Bukan, itu omong. Cangkir, berbincang dan berpikir. Oke, siang ini balik lagi dengan gua Agas. Gua bernaung di sebuah lembaga pelatihan dan pendidikan yaitu Puncak Hotel Institute. Podcast hari ini akan melanjutkan tema sebelumnya yang membahas generasi muda sekarang atau biasa disebut Gen Z apa Gen Z sih? Gen Z gitu Pak Istri. Gen Z atau Gen Z. Jadi siang ini gue udah ditemenin perwakilan dari Gen Z nih yang akan klarifikasi langsung seputar gosip-gosip atau informasi-informasi yang berkeliaran sekarang di masyarakat tentang Gen Z. Sekarang gue udah ditemani Bro Teguh. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah kayak gini lagi sekarang? Dari kapan saya ini? Ada dulu lagunya, ada. Saat kau pergi. Aduh, enggak ini. Jadi gini guys, dulu ada grup band namanya Pagetos. Grup band asal Sukabumi itu vokalisnya Teguh namanya. Nah itulah guys, contoh jokes yang tidak masuk dengan generasi. Pas generasi jadi nggak masuk. Oke, siap Bro Teguh? Siap. Udah siapin beberapa pertanyaan nih. Belum belajar saya. Ya, nggak perlu pakai rumus matematika. Oke, jadi kita mulai karena di episode pertama kita membahas tentang Gen Z yang mungkin cenderung lebih ke negatif di pandangan masyarakat maupun di medsos yang berkeliaran selama ini. Nah, gua ada pertanyaan nih. Oke. Kan kita semua tahu nih banyak stigma atau pikiran orang yang negatif terhadap Gen Z. Ya, anggapnya Gen Z itu lemah lah, terus mentalnya kurang kuat lah. Nah ini lu sebagai Gen Z ini perwakilan Gen Z, gimana lu menyikapinya tentang ini? Untuk stigma itu ya, sebenarnya untuk menyikapinya ya, sebagai saya pribadi lebih ke terima aja sih. Soalnya kita lihat ya dari kebanyakan Gen Z ya nggak salah dari riset dari stigma itu. Emang banyak ya, saya bisa bilang itu yang benar terjadi, dan ya kalau misalnya mau melihat beberapa kasusnya emang banyak gitu, malah di sekitar saya itu terjadi. Nah harusnya tuh kita tuh cari solusinya gimana agar si Gen Z ini yang misalnya udah dapat stigma buruk itu kita perbaiki. Dari saya begitu. Kan misalnya contoh stigma Gen Z itu banyak yang malas, terus mentalnya anjlok-anjlokan lah, turun labil ya. Sebenarnya itu dari saya sih lebih baik kita tuh cari solusinya aja. Kalau saya tanggapinya ya, aku cari solusinya apa gitu. Biasanya banyak di Polres tuh. Solusi polisi. Ya. Nah, jadi kalau yang gua tanggapi nih, sebenarnya lu sendiri mengamini itu kan bahwa benar nih gitu. Ya, emang terjadi. Malah saya sendiri juga kadang jengkel ya gitu. Emang nggak selalu di medsos, nggak selalu di masyarakat, di sekitaran saya sendiri gitu. Oke. Baik di pertemanan itu udah emang banyak. Ya saya ngerasain juga. Nah stigma buruk itu sebenarnya dari zaman dulu tuh ada.
Kan zaman dulu belum ada Gen Z. Yang maksudnya dari generasi-generasi. Oh iya. Emang bener Gen Z dulu. Nah contohnya ya, Gen Z itu sekarang terkenalnya FOMO, fear of missing out. Oh FOMO ya. FOMO tersebut itu lahir dari dulu, dari zaman purbakala. Homo sapien ya. Bukan, itu omong. Nah, untuk manusia-manusia purba dulu hidupnya tuh berkelompok. Oh iya. Pasti cari kelompok dalam hidup sendiri kan, pasti cari pasangan gitu. Iya. Nah, itu juga FOMO masuknya. Berkomunitas contohnya. Nah, berkomunitas ya. Dimana manusia juga kan manusia itu makhluk sosial, pasti butuh. Nah, di zaman sekarang itu sama kayak zaman dahulu. Betul. Anak-anak zaman sekarang tuh Gen Z sekarang itu kan sekarang banyak circle-circlean loh. Betul. Nah, kalau di circle tersebut misalnya ikut suatu tren dan misalnya si A ini gak ikut tren itu, si A ini pasti merasa di dirinya itu loh kok saya gak ikut kayak gitu. Nah, merasa terdiskriminasi. Diskriminasi ya kayak gitu. Oleh karena itu, nah si Gen Z ini ya banyak stigma buruk karena mereka itu ikut standar-standar dulu. Standar-standar dulu dia melihat dari dulu ini gimana, makanya mereka cari opsi lain yang dimana biar dia bisa survive. Oh iya. Walaupun yang kebanyakan caranya gak benar. Oke. Gitu. Jadi banyak mengikuti pola pikir zaman dulu. Gitu. Ya, zaman dulu yang diterapkan di era modern jadinya nggak relevan. Ya. Ya, oke. Tapi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi Gen Z seperti itu? Misalkan, mohon maaf nih, apakah di era Gen Z ini faktor orang tua sangat berpengaruh? Pasti mengaruh banget orang tua. Karena orang tua kan yang dia dari kecilnya gitu, dari kecil ngajarin dia bagaimana cara makan, bagaimana cara anak itu pasti lihat orang tuanya lah. Betul. Ya. Oke. Tapi nggak selalu dari faktor orang tua juga, banyak faktor juga. Tapi yang paling ini sih, yang paling pengaruh itu ya sosialnya mulai dari pertemanannya, bagaimana dia bergaul, itu sih yang paling berpengaruh. Jadi di sini fungsi sosial ya, sosialnya. Oke. Ngomongin sosial nih, ini kan jadi nggak lepas dari yang namanya medsos atau media sosial, sosmed. Ini media sosial ini sebenarnya berpengaruh besar nggak sih terhadap pola pikir atau cara kehidupan Gen Z ini? Paling berpengaruh sih untuk sekarang ya. Apalagi kan ya kita tahu juga dari Gen Z itu sebenarnya masa transisi teknologi dari yang awalnya cuma nonton TV, tahu semua berita dari TV, tahu semua tren dari TV, mulai masuk sebenarnya sebelum handphone dulu ada komputer dulu ada zamannya main warnet gitu. Nah sebenarnya dari warnet itu ya di situ juga dapat sumber informasi mulai pada Facebook. Awalnya sebelum Facebook ada sosial media lain juga gitu. Betul. Nah itu ya berpengaruh banget lah dari cara mereka ngobrol juga kan. Yang awalnya ngobrolnya kayak langsung face to face kan jadi serius. Dua film apa? Ya jadi mereka tuh berada di masa transisi teknologi yang ya kita nggak bisa pegang, nggak bisa genggam, jadi bisa genggam gitu teknologi, gitu. Jadi berpengaruh banget apalagi media sosial nih. Sekarang ini banyak yang Gen Z itu disetir standar TikTok. Nah itu nih gimana nih? Untuk standar TikTok nih, nah itulah kenapa dari saya ingat pada tahun 2000 berapa itu waktu saya sekolah SMP itu 2001 mah belum ada sih. Pokoknya saya ingat saya tahun berapa ya 2016 sampai 2019 sama. Di situ ditekankan yang namanya literasi. Literasi itu nggak selalu baca buku, nggak selalu apa namanya baca-bacaan. Literasi itu lebih ke memahami yang namanya suatu keadaan kondisi banyak sih sebenarnya. Nah jadi membaca itu dalam segala arti. Ya betul segala arti. Jadi di sosial media juga itu harus adanya literasi.
Betul. Literasi itu ya nggak selalu baca gitu ya. Dari misalnya nyari berita, udah nyari berita, terus ya kan kalau standar TikTok tuh lebih ke ini ada orang punya pengalaman gini, kayak jadinya kayak gini gitu. Betul. Jadi hidupnya kayak ada aturannya, tapi di TikTok. Nah, jadi si Gen Z ini banyak yang literasinya, tapi tidak terlalu memahami hal itu. Jadi cuma mengikuti doang. Jadi misalnya baca, aku tidak suka makan seblak. Ya udah, kayak aku tidak suka makan seblak aja. Kan harusnya aku tidak suka makan seblak nih pasti memicu pertanyaan. Betul. Memicu pertanyaan kenapa dia tidak suka makan seblak, apa alasannya gitu. Nah itu harusnya yang harus Jadi penjamaannya yang kurang gitu ya. jadi harus lebih dikritisi apa yang ini tuh standarnya apa benar atau enggak gitu. Mereka bilang ini standar, jadi aturan itu ya harus diikuti. Kayak misalnya di jalan dia ada penampilan harus pakai helm, nah harus punya SIM. Nah mereka tuh cukup tahu itu, makanya nggak tahu sebab akibatnya sebenarnya. nah gitu. Jadi makanya peran edukasi ini penting banget ya, apalagi literasi. Betul. Nah ini kebetulan berkaitan dengan, kan saya dari dunia pendidikan dan pelatihan nih ya. Anak-anak Gen Z ini masih peduli nggak sih dengan hal-hal itu, pendidikan lah, pelatihan lah, untuk mengasah skill mereka lah. Soalnya kan Gen Z ini cenderung lebih berhubungannya dengan online ya, Nah ini untuk pandangan lu gimana nih? Dari kebanyakan Gen Z yang saya tahu yang saya kenal juga, ya sebenarnya banyak juga yang peduli, banyak yang pengen ningkatin skill, banyak yang ya pengen berprestasi lah gitu, banyak banget. Tapi sayangnya kalau zaman saya dulu itu sedihnya kurang fasilitasi. Kurang fasilitasi dari misalnya si anak ini tuh jago main gitar. Harusnya kan fasilitasinya yaitu kita perbolehkan dia ikut festival musik, biar dia belajar sama orang musiknya langsung gitu. Lihat bagaimana orang lain bermain musik, bagaimana ya kita biar paham musiknya lah. Nah kalau zaman saya kan ya saya gitu banget lah gitu. Nah dari zaman tersebut banyak yang nggak terfasilitasi. Jadi makanya dari zaman dulu nggak terfasilitasi tersebut, banyak yang sekarang itu jadi nggak maju. Jadi makanya mereka tuh mikir lagi, ini buat ningkatin skill ini kayaknya nggak bisa deh, soalnya kita nggak punya alatnya, kita nggak punya ininya. Jadi lebih ke minder dulu tuh orang. Padahal kan bisa mulai dulu walaupun jelek nggak masalah. Betul, padahal kan Gen Z ini lebih aktif di medsos, aktif di dunia digital, itu kan bisa cari, itu bisa. Kenapa bilang tidak ada fasilitasnya? Itulah pemikiran yang mohon maaf ya, sesat dari desa. Tinggal buka YouTube jadi. Kenapa susah? Jujur saya juga ngerasain sih zaman kan saya SMA nih. SMA kan jurusan TKJ. Saya TKJ itu apa, Mak? Teknik komputer dan jaringan, lebih ke ya kayak ngerakit PC, kalau nggak bikin jaringan. Kan ya kalau zaman kan saya nggak ngerasain sekolah dulu 3 tahun tuh SMA karena COVID. Jadi di rumah. Oh iya, jadi setahun lulus gitu. Enggak gitu juga. Ini maksudnya nggak ngerasain sekolah 3 tahun itu gimana? Jadi ya kan saya tuh kan 2 tahun pandemi. Libur 2 minggu di 2 tahun. Iya. Ya, jadi kita tuh sekolah cuma di rumah. Jadi kayak homeschooling gitu. Iya. Gak enak banget pokoknya tuh. Cuma tahu-tahu bangun pagi dikasih tugas. Makanya banyak di angkatan saya sama atas 1 tahun bawah 1 tahun tuh yang edukasinya kurang. Karena pandemi itu. Ya itu masuk juga. Tapi yang sebelumnya mah harusnya enggak sih. Jadi istilahnya kalau sekolah mah tetap 3 tahun. Iya, 3 tahun cuma karena pandemi jadi
kayak homeschooling gitu ya. Jadi dia ngerasain sekolah dulu gitu. Kita dulu sama pas sekolah. Kalau dia Genji homeschooling, saya home pipa. Kalau Genji karena pandemi, saya karena pandesan. Oh, pandesan kalau pipa di belakang. Jadi Genji juga banyak yang peduli ya sebenarnya. Banyak yang peduli, tapi ya kalau misalnya buka sosial media ya pasti banyak juga yang nggak peduli. Iya. Iya. Soalnya gini guys, jadi gue juga kan selama ini dikelilingi sama Genji ini, termasuk Bro Teguh ini Genji, ya kameramen Genji, di sana ada Genji, kecuali ada satu ini bukan Genji tapi Genma, Genma yang bikin ya, Genma nih Naruto. Sebenarnya gua tuh malah sempat berpikir pandangan orang terhadap Genji itu ternyata salah gitu. Soalnya kan di sini cenderung Genji yang mau bekerja, berpikir kreatif, mau berbuat sesuatu lah untuk masa depannya gitu. Banyak sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya itu berkaitan dengan minatnya sendiri. Misalnya dia suka menggambar nih, pasti dia memilih untuk meningkatkan skill gambarnya lagi. Masuk ke jurusan DKV misalnya desain komunikasi visual, itu namanya. Nah biasanya kayak gitu, dan lintas jalur itu banyak yang nggak mau. Iya. Karena dia mikirnya, oh saya udah punya skill ini, mending tingkatin aja ini. Betul. Jadi nggak mau banyak milih. Gitu. Nah ini jadi sekarang kita tanya-tanya Genji tentang isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, gua udah punya artikel nih. Genji kan selalu pasti tidak jauh dengan dunia gaming yang sekarang mungkin populer ya, game-game apa ya. Banget. Di seluruh dunia. Ini ada berita nih, 4 orang memukuli temannya sampai meninggal. Kok bisa? 4 orang memukuli temannya sampai meninggal gara-gara temannya cuma bisa main Mobile Legends, pakai hero mana? Jujur gua gak main games ya, jadi gua gak tahu gitu. Ini emang separah apa sih dunia games mempengaruhi pikiran-pikiran games ini? Sebenarnya ini juga pernah terjadi dulu. Tahu gak dulu ada berita PUBG diharamin? Belum. Ada dulu kejadiannya tuh, ada di mana tuh yang ada bukan ada teroris itu nembakin orang agresif. Oh iya. Itu dulu beritanya Di Australia. Nah, Di Melbourne. ya betul. Nah, dari situ yang kena fatwanya PUBG karena paling pertama game yang naik pada tahun tersebut. Ya. Terus gamenya ya tembak-tembakan nyambung. Di situ pernah dipatwain haram karena takutnya terjadi lagi di Indonesia. Oh jadi dibawa ke dunia real gitu. Iya, takutnya kayak gitu. Nah, lihat dari berita tadi, jadi kayaknya itu soalnya ya itu lebih ke orangnya sih. Sebenarnya main game itu kalau bagi saya itu to have fun, tapi banyak orang juga ya banyak Gen Z zaman sekarang tuh main game banyak diseriusin. Ya betul, kalau misalkan sampai mati guys bukannya menghibur tapi mengubur. Ya parah sih. Ya. Tapi itu mungkin segelintir oknum aja ya. Segelintir semuanya gamer kayak gitu ya. Nah ini gua mau bertanya lagi nih. Ya. Kalau Gen Z ini percaya nggak sih orang kesurupan? Ya ini menarik nih. Soalnya ini pernah pada akhir tahun 2024 kemarin tahu Mas Ferry Irwandi yang menguak santet. Ya. Dia yang nantangin orang mau dikasih apa? Nah itu. Ya. Dari situ sih sebenarnya Gen Z itu ya tanda kutip open minded. Betul. Open minded, mereka berpikir orang kesurupan ya pasti ada alasannya kenapa dan lebih ke mikirnya tuh contohnya dari segi medisnya ini ada penyakitnya ini mah gitu. Kalau enggak dari psikologinya gimana kan gitu. Sebenarnya ya karena keterbukaan informasi, jadi Gen Z itu mencari si kesurupan ini benar atau enggak gitu.
Jadi cari dulu ilmiahnya kayak ilmiahnya gimana. Iya, jadi ya mau percaya soal kesurupan, hantu, santet, pasti banyak juga yang menguak kok ini cuma trik doang gitu. Nah ini guys, jadi informasi bahwa Gen Z juga udah nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Kebanyakan tapi banyak juga yang masih percaya sih. Nah, dulu gua mikirnya gini, kalau orang-orang generasi gua nih ya, kesurupan kan nyeroroki dua, kesurupan hantu macan gitu. Ayo ngomong gitu. Ayo ngomong. Gua pikir gitu, ini kesurupan Naruto gitu. Itu banyak, saya aja di Jepangan. Oh, itu lebih ke cosplay ya. Malah fisiknya juga itu jadi kesurupannya. Karena kesurupan kan dulu mirip kayak apa jadi siluman ular ya. Sekarang jadi Naruto aja tiba-tiba Rasen dong. Iya, banyak malah sekarang itu lagi naik-naiknya tuh. Soalnya ya kalau dulu tuh ya kan sebutannya wibu tuh. Wibu tuh paling dibenci, paling sampah. Sekarang wibu malah naik-naiknya banyak. Malah Gen Z itu pokoknya di Gen Z jadi wibu. Iya. Gen Z itu Wibu bapak. Siap. Oke. Jadi kesimpulannya mungkin Gen Z sekarang sudah open minded guys, jadi bisa lebih berpikir, bisa membedakan mana itu hal yang baik, mana yang buruk. Tapi ya banyak minusnya juga sih. Masih banyak sih sebenarnya. Ya kembali lagi dari faktor di mana dia berpikirnya. Betul. Emang maaf ya gua potong. Cuma kalau masalah plus minus sih kayaknya bukan di Gen Z aja. Iya. Untuk generasi gua juga banyak banget sih. Kalau misalkan generasi gua positif semua, gak ada yang komen negatif di sosial media. Yang main Facebook juga berdua. Kalau masih ada yang komen apa misalkan di luar Fikri atau generasi yang gagal guys. Jadi inilah fungsinya dunia pendidikan dan pelatihan, di mana kita ini bisa membangun mungkin secara mental Gen Z agar lebih bisa menguasai skill dasar maupun skill yang sudah levelnya expert gitu ya. Kita menghimbau atau menginformasikan agar Gen Z bisa lebih care, lebih aware terhadap dunia pendidikan dan pelatihan. Betul, harus sih. Harusnya susah banget kalau sudah terlihat banyak Gen Z yang nganggur tuh benar. Apalagi kalau kuliah aja sekarang disebutnya menunda pengangguran. Waduh. Jadi mahasiswa itu banyak menyebut kayak gitu. Makanya ya kuliah itu juga harus jadi skill juga sih, nggak harus fokus ke mata kuliahnya. Jadi guys, gak semua orang punya kesempatan yang sama, gak semua orang punya kesempatan atau punya privilege seperti yang lain-lainnya. Jadi manfaatkan kesempatan Anda, kesempatan kalian di dunia pelatihan dan pendidikan agar bisa upgrade skill. Ya, kalian bisa cari di sosial media jenis pelatihan apa aja yang kalian ingini dan yang kalian mau. Dan jangan lupa kita juga guys menyediakan pelatihan-pelatihan yang keren dan juga mengikuti zaman, mengikuti teknologi. Betul, kita di sini selalu update. Apalagi desain ya. Yang suka desain itu boleh guys hubungi kami. Boleh nanti komen-komen di kolom bawah guys. Silakan komen. Jangan komen di video lain. Di sini aja. Jadi guys, itulah tadi sudut pandang dari seorang Gen Z. Yang ternyata Gen Z itu bisa berpikir dengan logik juga. Jadi nggak semua Gen Z seperti itu, seperti stereotip yang dibangun di masyarakat
negatif-negatif itu ternyata nggak semuanya seperti itu. Jadi ambil positifnya dan jangan diambil jika hal-hal itu bersifat negatif. Tapi ada juga yang nggak boleh positif. Udah ya. Gua udah tahu itu Positif opir kan masih sakit. Dua tiga yang dari Sulawesi. Udah, lanjut. Nggak apa-apa kalau udah. Jadi dari kami sekian videonya untuk hari ini. Semoga semuanya diberi kesehatan dan terus menjadi seorang yang positif. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam cangkir, berbincang dan berpikir. Ya, berbincang dan berpikir.